Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas? Bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih agung, dan lebih suci yang terus memanggil jiwa kita? Hari ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan besar. Perjalanan mengenal Allah melalui 4 jalan utama: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Inilah 4 tahap yang ditempuh para pencari Tuhan sepanjang zaman. 4 pintu yang akan membuka mata, melembutkan hati, dan menuntun jiwa untuk semakin dekat kepada Allah. Persiapkan hati Anda, tarik nafas perlahan, biarkan jiwa Anda tenang, karena pada detik ini, kita akan memulai perjalanan menuju cahaya. Syariat, fondasi awal perjalanan menuju Allah. Syariat adalah pintu masuk dari seluruh perjalanan menuju Allah. Dalam tasawuf, syariat ibarat tanah yang harus dipijak sebelum kaki melangkah lebih jauh ke dalam taman spiritualitas. Tanpa pijakan ini, perjalanan ruhani akan goyah, rapuh, bahkan berbahaya. Karena itu, para sufi sepakat, siapapun yang ingin berjalan menuju Tuhan harus memulai dari sini. Banyak orang menganggap syariat hanya sebagai aturan lahiriah yang mengikat. Padahal, syariat adalah jalan keselamatan yang mengarahkan manusia kepada kesempurnaan. Ia bukan rantai yang membatasi, tetapi peta yang menuntun perjalanan panjang menuju cahaya. Syariat tidak hadir sebagai beban, tetapi sebagai karunia. Allah memberikan aturan agar manusia tidak tersesat dalam gelapnya hawa nafsu. Tanpa syariat, manusia akan bergerak tanpa arah, dikuasai emosi, ego, dan ilusi dunia. Dalam syariat, setiap perintah adalah bentuk kasih sayang Allah, dan setiap larangan adalah bentuk perlindungannya. Ketika manusia sholat, puasa, atau menjaga halal haram, sebenarnya ia sedang menjaga dirinya dari kerusakan jiwa. Para ulama menggambarkan syariat sebagai pagar yang mengelilingi taman yang indah. Tanpa pagar, hewan liar dapat masuk dan merusak taman itu. Begitulah hati manusia. Syariat melindunginya dari kemaksiatan yang merusak. Syariat mencakup segala aspek kehidupan: ibadah, muamalah, akhlak, sosial, hingga politik. Tidak ada bagian dari kehidupan manusia yang dibiarkan tanpa panduan. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Dalam ibadah, syariat mengatur cara kita berhubungan secara langsung dengan Allah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Semua ini bukan ritual kosong, tetapi latihan ruhani yang membentuk karakter spiritual. Salat dalam syariat bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi pengakuan bahwa manusia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Salat adalah dialog, bukan monolog. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa manusia datang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Puasa dalam syariat bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Puasa mengajari manusia bahwa ia tidak harus selalu memenuhi keinginannya. Ia harus mampu berkata cukup. Zakat dalam syariat adalah pembersihan. Ia membersihkan harta dari hak orang lain, membersihkan jiwa dari keserakahan, dan membersihkan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Syariat juga mengatur hubungan sosial. Ia memerintahkan kita untuk berlaku adil, jujur, amanah, tidak menyakiti, membantu yang lemah, dan menghormati sesama. Karena itu, syariat bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang damai. Ketika seseorang mengikuti syariat, ia sedang menyusun fondasi kepribadian. Ia belajar disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan kebijaksanaan. Syariat membentuk struktur dalam diri manusia agar tidak mudah goyah. Dalam tasawuf, syariat bukan tujuan akhir, tetapi langkah pertama yang wajib. Tidak ada tasawuf tanpa syariat, dan tidak ada makrifat tanpa ibadah. Para sufi berkata, siapa yang bertasawuf tanpa syariat, ia akan zindik. Zindik adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada seseorang yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan memiliki pandangan atau keyakinan sesat. Syariat juga mengajarkan keseimbangan. Ia tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi mengatur bagaimana manusia hidup di dunia dengan hati yang terhubung kepada akhirat. Orang yang menjalankan syariat secara benar akan merasakan kedamaian batin. Sebab syariat menuntun manusia untuk hidup jujur, bersih, dan tenang. Syariat adalah cermin yang memperlihatkan kualitas keimanan seseorang. Semakin seseorang menjaga syariat, semakin kuat hubungan hatinya dengan Allah. Dalam sejarah para wali, tidak ada satupun dari mereka yang meremehkan syariat. Mereka adalah ahli ibadah yang sangat ketat menjaga salat, puasa, wudu, dan adab-adab ibadah lainnya. Syariat juga membiasakan manusia untuk mengingat Allah secara kontinu. Setiap perintah ibadah mengandung waktu,
aturan, dan bentuk. Ini bukan pembatasan, tetapi pendidikan jiwa. Tanpa syariat, manusia akan mudah terjebak dalam spiritualitas palsu, merasakan kedekatan dengan Tuhan, padahal ia terjerumus dalam tipu daya ego dan setan. Syariat menjadi pembeda antara ketulusan dan ilusi. Syariat membuat manusia hidup dalam batas yang benar. Dalam batas itulah keselamatan berada. Batas bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi dari bahaya yang tidak terlihat. Dalam kehidupan sehari-hari, syariat mendorong kita untuk terus berhati-hati dalam perkataan, makanan, pekerjaan, dan pergaulan. Semuanya diarahkan agar hati tetap suci dan tidak ternoda dosa. Orang yang menjalankan syariat dengan ikhlas akan merasakan perubahan hidup. Ia menjadi lebih ringan dalam menghadapi masalah, lebih lapang dalam menerima takdir, dan lebih sabar ketika diuji. Syariat mengajarkan bahwa hidup ini memiliki aturan ilahi. Kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Kita bukan makhluk yang bebas melakukan apa saja sesuka hati, tetapi ciptaan yang diberi amanah untuk berjalan di jalan yang benar. Ketika seseorang membiasakan diri dengan syariat, ia sedang memurnikan lahirnya, dan pembersihan lahir adalah syarat bagi pembersihan batin. Tidak mungkin hati bersih jika perbuatan kotor. Syariat menjadi dasar agar seseorang dapat melangkah ke tarekat. Tanpa dasar ini, langkah berikutnya tidak memiliki arah. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan cahaya batin jika lahirnya tidak tertata? Para sufi menggambarkan syariat sebagai tubuh, tarekat sebagai jiwa, hakikat sebagai nur, dan makrifat sebagai buah. Tanpa tubuh, perjalanan tidak akan dimulai. Tanpa tubuh, jiwa tidak punya tempat bertumpu. Syariat adalah bentuk nyata ketaatan seseorang. Ada banyak orang yang bicara tentang cinta kepada Allah, tetapi cinta tanpa ketaatan hanyalah dusta. Syariat menjadi bukti sejati apakah cinta itu nyata atau hanya rasa sesaat. Dengan syariat, manusia tidak dibiarkan hidup sesuka hati. Ia diarahkan, dipandu, dan diajari cara menjalani kehidupan agar tetap dekat dengan Allah, meski hidup di tengah kesibukan dunia. Syariat melatih manusia untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan. Ketiganya harus terhubung agar ibadah menjadi bermakna dan akhlak menjadi kokoh. Dan akhirnya, syariat adalah gerbang yang membuka perjalanan panjang menuju Allah. Barang siapa memuliakan syariat, Allah akan memuliakan hatinya. Barang siapa menjaga syariat, Allah akan menjaga perjalanan ruhanya. Tarekat, jalan penyucian diri, dan perjalanan ke dalam hati. Setelah seseorang menegakkan syariat sebagai fondasi, ia memasuki tahapan berikutnya yang disebut tarekat. Jika syariat mengatur kulit luar manusia, maka tarekat adalah perjalanan menuju inti. Tarekat adalah upaya sungguh-sungguh seorang hamba untuk membersihkan dirinya dari sifat buruk dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia. Dalam tarekat, manusia mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan orang lain, bukan kondisi hidupnya, dan bukan dunia luar. Musuh terbesar itu adalah dirinya sendiri. Lebih tepatnya, nafsu yang tidak terdidik dan ego yang selalu ingin menang. Tarekat adalah jalan memerangi diri sendiri. Para ulama tasawuf berkata bahwa seseorang tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan sebelum ia mengenal dirinya. Dan tarekat adalah seni mengenal diri, menaklukkan diri, dan membimbing diri menuju kesucian. Pada tahap tarekat, hati manusia mulai dibersihkan seperti kaca yang berdebu. Zikir, wirid, mujahadah, dan riyadah menjadi alat untuk membersihkan debu itu. Semakin bersih kacanya, semakin terang cahaya Allah yang bisa memantul di dalamnya. Zikir adalah inti dari tarekat. Namun zikir bukan sekadar ucapan lisan, tetapi kehadiran hati. Saat lidah menyebut Allah, hati pun harus bergerak ikut memanggilnya. Inilah zikir yang menghidupkan jiwa. Zikir yang berulang-ulang membersihkan racun batin, iri, dengki, marah berlebihan, cinta dunia, ria, sombong, dan berbagai penyakit hati lainnya. Racun ini tidak tampak oleh mata, tetapi paling berbahaya bagi perjalanan spiritual. Dalam tarekat, seorang murid belajar bahwa tidak ada hubungan spiritual yang kuat tanpa kesabaran. Jalan ini penuh ujian, kadang hati berat, kadang semangat naik turun, kadang godaan dunia terasa lebih kuat. Tetapi setiap langkah kecil adalah kemenangan. Tarekat menuntut seseorang untuk selalu sadar dengan apa yang ia ucapkan, apa yang ia pikirkan, dan apa yang ia rasakan. Kesadaran inilah yang mengubah manusia menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Seorang murid tarekat juga belajar untuk mengurangi ketergantungan pada dunia. Bukan berarti ia harus meninggalkan dunia, tetapi ia harus membebaskan hatinya dari kemelekatan berlebihan. Hati yang terikat dunia tidak akan mampu terbang menuju Allah.
Disinilah seorang mursyid atau guru memiliki peran penting. Mursyid ibarat kompas yang mengarahkan murid agar tidak tersesat oleh bisikan ego. Tanpa bimbingan, seseorang bisa salah memahami tanda, salah menafsirkan ilham, atau terjebak dalam rasa spiritual palsu. Dalam tarekat, hidup seseorang mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Ia lebih mudah memaafkan, lebih sabar, lebih lembut, dan lebih memahami keadaan orang lain. Ini adalah tanda bahwa hatinya mulai hidup. Tarekat mengajarkan bahwa setiap amal harus dilakukan dengan hadirnya Tuhan dalam hati. Ketika seseorang bekerja, makan, berjalan, bahkan berdiam diri, semuanya harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mengetahui. Seorang murid tarekat belajar memperhalus adab. Ia menjaga lisannya agar tidak menyakiti, menjaga matanya agar tidak liar, menjaga langkahnya agar tidak tergesa-gesa menuju dosa. Semua ini membentuk kesantunan batin. Dalam tarekat manusia belajar bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan, tidak layak mengorbankan ibadah demi dunia, tidak pantas menghancurkan akhlak demi ambisi sesaat. Dunia hanyalah jembatan, bukan rumah. Zikir yang dilakukan terus-menerus membentuk cahaya dalam hati. Cahaya ini membuat seseorang lebih waspada terhadap dosa kecil sekalipun. Jika ia tergelincir, ia cepat sadar dan kembali bertaubat. Tarekat juga mengajarkan manusia untuk mengingat mati, tetapi bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa tenang. Karena kematian adalah pintu kembali kepada kekasih sejati. Ingatan ini membuat hati lebih lembut dan hidup lebih terarah. Dalam perjalanan tarekat, seseorang mengalami naik turun spiritual. Ada masa ketika zikir terasa manis, ada masa ketika ia terasa hambar. Tetapi para sufi berkata, istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Konsistensi adalah kuncinya. Tarekat bukan perjalanan sehari 2 hari. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Bahkan para wali pun selalu merasa mereka masih belajar. Karena perjalanan menuju Allah tidak memiliki garis finish. Semakin dekat seseorang kepadanya, semakin ia merasa kecil. Seorang murid tarekat juga akan merasakan kebersihan batin yang membuat pandangannya berubah. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri daripada mengomentari kekurangan orang lain. Tarekat membuka pintu kelembutan. Orang yang benar-benar berjalan di jalan tarekat memiliki hati yang lembut, tetapi kuat. Lembut dengan sesama, kuat dalam menahan diri dari dosa. Salah satu tanda seseorang berjalan benar di jalan tarekat adalah ia semakin mencintai syariat. Ia sholat lebih khusyuk, berwudu dengan penuh adab, berpuasa dengan kesadaran, dan beramal dengan keikhlasan. Dalam tarekat, seseorang belajar memurnikan niat. Segala amal harus dilakukan hanya untuk Allah. Tidak boleh ada sedikit pun keinginan untuk dipuji manusia. Niat yang bersih adalah bahan bakar spiritual yang paling penting. Tarekat juga mengajarkan hidup sederhana, bukan miskin atau meninggalkan dunia, tetapi tidak berlebihan, tidak rakus, dan tidak sombong dengan apa yang dimiliki. Kesederhanaan menjaga hati tetap ringan. Manusia yang berjalan di dalam tarekat menjadi lebih mudah menangis karena hatinya lebih sensitif terhadap dosa dan lebih peka terhadap kasih sayang Allah. Air mata seperti ini adalah tanda bahwa hati sedang hidup. Tarekat mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan kesadaran ini, seseorang tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, dan tidak mudah kecewa. Semua takdir dilihat sebagai pelajaran. Seseorang yang menempuh tarekat memandang masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat yang Allah gunakan untuk membersihkan hatinya. Semakin besar masalahnya, semakin besar kesempatan untuk naik derajat. Jalan tarekat juga mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur. Syukur dalam kelapangan, syukur dalam kesempitan, syukur dalam nikmat, dan syukur dalam cobaan. Syukur adalah kunci ketentraman. Seorang murid tarekat belajar untuk tidak bergantung pada manusia. Ia hanya menggantungkan harapan kepada Allah. Jika ia meminta kepada Allah terlebih dahulu. Dan jika ia kecewa, ia kembali kepada Allah untuk disembuhkan. Dalam tarekat, seseorang mengenal konsep fana, lenyapnya ego dalam kehendak Allah. Namun ini bukan hilangnya diri secara fisik, melainkan hilangnya kesombongan, hilangnya kepentingan pribadi, dan munculnya kepatuhan total kepada Allah. Dan puncaknya, tarekat mempersiapkan seseorang untuk memasuki hakikat. Setelah tubuh teratur melalui syariat dan hati dibersihkan melalui tarekat, barulah seseorang layak menerima cahaya kebenaran yang lebih tinggi. Hakikat, tersingkap kebenaran di balik segala wujud. Jika syariat adalah jalan, dan tarekat adalah perjalanan, maka hakikat adalah apa yang ditemukan ketika seorang hamba
mulai melihat segala sesuatu dengan mata batin. Hakikat bukan ilmu baru, bukan pula ajaran lain, tetapi inti dari syariat dan tarekat. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi hanya menjalankan perintah, tetapi mulai memahami mengapa perintah itu diturunkan, dan apa makna cinta yang tersembunyi di balik setiap ibadah. Hakikat membuka tabir bahwa setiap gerak manusia bukan sekadar rutinitas, tetapi cerminan hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Para ulama tasawuf menggambarkan hakikat sebagai cahaya yang menyinari jalan seorang pencari. Cahaya ini tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui tempaan perjalanan spiritual yang panjang, mujahadah, zikir, kesabaran, dan keteguhan hati. Ketika Allah menghendaki, tirai penutup pun perlahan terbuka. Dalam hakikat, seorang hamba mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan tidak ada yang berdiri sendiri tanpa izinnya. Inilah puncak pemahaman yang membuat seseorang benar-benar merendah dan tunduk. Hakikat membuat seorang hamba mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya. Ia tidak memandang dirinya sebagai sosok yang hebat, melainkan makhluk lemah yang hidup hanya karena kasih sayang Allah. Inilah makna dari kata-kata terkenal dalam tasawuf. Man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dengan mengenal kelemahan diri, ia belajar mengerti kekuatan Allah. Pada tahap hakikat, makna ibadah berubah dari sekadar kewajiban menjadi kebutuhan jiwa. Salat bukan hanya gerakan dan bacaan, melainkan percakapan khusus antara hamba dan Robnya. Zikir bukan hanya repetisi kata, melainkan hembusan kehidupan bagi jiwa yang haus akan cahaya. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan untuk melepaskan ketergantungan pada dunia. Inilah titik di mana ibadah terasa manis, bukan berat. Seorang yang mencapai hakikat tidak lagi sibuk menampakkan amalnya di depan manusia. Ia mengerti bahwa nilai amal bukan diukur dari banyaknya, tetapi dari seberapa dalam hatinya hadir di hadapan Allah. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi ria. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati dan rasa cukup, karena Allah telah melihat usahanya, meski dunia tidak tahu apa-apa. Dalam hakikat seseorang mulai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah bahasa kasih sayang Allah. Ujian, kesedihan, kegagalan, dan kehilangan bukanlah hukuman, tetapi cara Allah memurnikan hati seorang hamba. Bahkan kebahagiaan dan rezeki yang datang pun bukan bukti kehebatan dirinya, tetapi tanda kemurahan Allah yang tak pernah berhenti memberi. Semua menjadi pelajaran, semua membawa makna. Hakikat mengajarkan bahwa dunia hanyalah bayangan, sementara yang hakiki hanyalah Allah. Harta, jabatan, pujian, status, semua itu hanya persinggahan sementara. Seorang yang memahami hakikat tidak lagi terikat pada dunia, meskipun ia tetap berusaha dan bekerja. Ia tidak meninggalkan dunia, tetapi tidak pula diperbudak olehnya. Inilah kebebasan sejati. Dalam hakikat, seseorang mulai merasa bahwa Allah selalu dekat. Bukan hanya dekat saat sedang berzikir atau salat, tetapi juga saat bekerja, makan, berjalan, bahkan dalam diamnya sekalipun. Perasaan kedekatan ini menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Ia merasa selalu diawasi, tetapi bukan dalam arti menakutkan, melainkan merasa dicintai dan dijaga. Pencari hakikat juga belajar bahwa keridaan Allah lebih penting daripada keridaan manusia. Ia tidak terombang-ambing oleh pujian atau cercaan. Ia tidak haus pengakuan, karena ia sudah merasa cukup jika Allah meridhoinya. Inilah titik di mana jiwa menjadi kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh dunia. Hakikat mengajarkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai takdir Allah. Tetapi takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Usaha adalah bukti ketaatan, sedangkan hasil adalah ketentuan Allah. Ketika berhasil, ia bersyukur. Ketika gagal, ia bersabar. Inilah keseimbangan yang membuat hati tenang dalam setiap keadaan. Seorang yang mencapai hakikat memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ia melihat manusia bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai saudara. Ia tidak mudah marah atau tersinggung, karena ia mengetahui bahwa setiap orang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Ia menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam hakikat, seseorang menyadari bahwa amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa lebih tinggi nilainya daripada amal besar yang dilakukan dengan sombong. Karena hakikat hanyalah satu, semua kembali kepada hati. Hati yang bersih menjadi wadah cinta ilahi. Hati yang keruh menjadi hijab yang menutupi cahaya. Seorang salik yang sampai pada tahap hakikat akan lebih banyak mengoreksi dirinya daripada mengoreksi orang lain. Ia selalu bertanya, apa pesan Allah dalam kejadian ini? Apa yang harus aku perbaiki? Ia tidak sibuk menyalahkan dunia, tetapi memperbaiki batinnya.
Itulah sebabnya orang-orang yang berada dalam hakikat terlihat tenang dan bijaksana. Hakikat membuka pemahaman bahwa setiap perintah Allah bukan untuk membatasi manusia, tetapi melindunginya. Larangan bukan untuk menyulitkan, tetapi menjaga hati agar tetap bersih. Ini membuat seorang hamba menjalankan syariat dengan penuh cinta, bukan paksaan. Ia tahu bahwa semuanya adalah demi kebaikan jiwanya. Pada tahap hakikat, seorang hamba merasa bahwa Allah selalu memperhatikannya, bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap doa didengar, setiap keluh kesah dipahami, dan setiap air mata dihargai. Kesadaran ini membuatnya lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Ia merasa dicintai, dan rasa cinta itu mengalir pada setiap langkahnya. Hakikat mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kepemilikan, tetapi dari hati yang berserah. Hati yang berserah tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa pemilik segala sesuatu adalah Allah. Ia tidak cemas akan masa depan, karena ia yakin Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Seorang yang memahami hakikat juga menyadari bahwa hidup tidak perlu berlebihan. Kesederhanaan menjadi jalan ketenangan. Ia tidak mengejar hal-hal yang membuat hatinya sibuk, karena ia tahu bahwa ketenangan lebih berharga daripada kemewahan. Inilah inti dari zuhud, bukan meninggalkan dunia, tetapi tidak diperbudaknya. Hakikat membuat seseorang menyadari bahwa segala sesuatu memiliki hikmah. Kesalahan menjadi pelajaran, dosa menjadi pintu taubat, kesedihan menjadi jalan mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Seorang hamba yang memahami hakikat, semua adalah tanda, semua adalah surat cinta dari Allah. Pada tahap ini, seorang hamba mulai merasakan kehadiran Allah dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ia merasa selalu ditemani, meski sendirian. Ia merasa selalu kuat, meski tampak lemah. Ia merasa selalu cukup, meski mungkin secara dunia tampak kurang. Cahaya hakikat telah menyinari hatinya, dan cahayanya memengaruhi setiap kata dan perilakunya. Hakikat membawa seorang hamba pada kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak lagi melihat dirinya memiliki apa-apa, karena semua adalah pinjaman dari Allah. Ia tidak lagi merasa mampu melakukan apapun tanpa izin Allah. Inilah puncak pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Dan dari sinilah seseorang mulai bersiap memasuki pintu tertinggi dalam perjalanan spiritual, makrifat. Makrifat, puncak pengenalan dan cinta ilahi. Makrifat adalah puncak perjalanan spiritual seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Jika syariat adalah jalan, tarekat adalah langkah, hakikat adalah cahaya, maka makrifat adalah sampainya hati pada pengenalan yang paling dalam tentang Tuhan. Makrifat bukan sekadar ilmu. Ia adalah keadaan batin di mana seorang hamba menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Pada tahap ini, ia tidak lagi sekadar tahu, tetapi merasakan. Tidak lagi sekadar memahami, tetapi mengalami. Tidak lagi sekadar mendengar, tetapi menyaksikan dengan mata hati. Inilah makom tertinggi yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dalam makrifat, seorang hamba merasakan bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Kedekatan ini bukan dalam jarak, tetapi dalam kesadaran. Ia merasa hidup dalam pelukan kasih sayang Allah setiap waktu. Tidak ada takut selain takut kehilangan ridhonya. Tidak ada harap selain harap untuk dipandang dengan kasih olehnya. Tidak ada cinta selain cinta yang mengalir dari dan menuju Dia. Pada tahap ini, dunia terasa kecil, sementara Allah terasa begitu besar memenuhi ruang hatinya. Makrifat mengajarkan bahwa segala gerak manusia adalah dengan izin Allah. Ketika seseorang bernafas, berjalan, berbicara, atau berpikir, ia tahu bahwa semuanya terjadi tidak karena dirinya, tetapi karena Allah menggerakkannya. Kesadaran ini membuat seorang arif tidak pernah sombong. Ia merasa dirinya hanyalah alat, sementara sang pemilik kehendak adalah Allah semata. Ia hidup dalam ketundukan yang sempurna, namun ketundukan itu membawanya pada kebebasan sejati. Pada tingkat makrifat, seorang hamba mencapai ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun di dunia. Ketenangan ini datang bukan karena dunia berjalan sesuai keinginannya, tetapi karena ia telah meletakkan seluruh harapan dan ketakutannya hanya kepada Allah. Hatinya seperti lautan yang luas, angin badai boleh datang, tetapi permukaannya tetap tenang, karena ia yakin semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Orang yang mencapai makrifat bukanlah orang yang terlepas dari syariat. Justru ia menjadi semakin teguh menjalankan syariat, karena ia melihat keindahan dan rahasia di balik setiap perintah Allah. Ia salat bukan hanya karena wajib, tetapi karena ia rindu.
Ia berzikir bukan hanya karena dianjurkan, tetapi karena ia ingin selalu terhubung dengan Allah. Ia berpuasa bukan hanya menahan lapar, tetapi sebagai bentuk syukur atas kehidupan yang diberikan Allah. Syariat baginya bukan beban, tetapi hadiah. Ma'rifat menjadikan hati seorang hamba begitu lembut, peka, dan penuh kasih. Ia tidak lagi memandang orang lain sebagai makhluk yang layak dihakimi, tetapi sebagai ciptaan Allah yang sedang menjalani takdirnya masing-masing. Ia memandang manusia dengan mata rahmat, bukan kemarahan. Bahkan, saat ia melihat kesalahan orang lain, ia tidak buru-buru mengutuk, tetapi mendoakan agar Allah membimbing mereka. Cinta ilahi telah mengalir dari hatinya menuju makhluk. Dalam makrifat, seseorang menyadari bahwa semua perjalanan hidup, baik suka maupun duka, adalah pendidikan spiritual langsung dari Allah. Tidak ada peristiwa yang sia-sia. Segala sesuatu mengarah pada satu tujuan, agar hati semakin mengenal Allah. Bahkan, dosa masa lalu pun menjadi pintu ma'rifah. Karena melalui penyesalan itulah, ia merasakan betapa luasnya ampunan Allah. Segala hal membawa pelajaran, dan semua pelajaran mengarah kepada Dia. Ma'rifat membuat seorang hamba mampu melihat hakikat sesuatu tanpa tertipu oleh tampilan luarnya. Ia melihat bahwa dunia yang tampak solid dan kuat hanyalah bayangan, sedangkan kehidupan rohani yang tidak terlihat justru lebih nyata. Ia melihat bahwa banyak orang tampak bahagia, tetapi hatinya hampa, sementara yang sederhana justru penuh berkah. Pandangan ini menjadikannya tidak lagi mudah tertarik pada gemerlap dunia, karena ia lebih terpikat oleh cahaya Allah. Pada tahap makrifat, doa seorang hamba bukan lagi sekadar permintaan, tetapi percakapan penuh cinta. Ia tidak hanya memohon rezeki atau kemudahan, tetapi memohon agar hatinya tetap dekat dengan Allah. Doanya menjadi lembut, tenang, dan dalam. Ia tidak mendikte Tuhan apa yang harus terjadi, tetapi menyerahkan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan, pasti yang terbaik. Makrifat menumbuhkan rasa syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Ia bersyukur tidak hanya ketika mendapatkan sesuatu, tetapi juga ketika kehilangan sesuatu. Ia bersyukur bukan hanya ketika sehat, tetapi juga ketika sakit. Ia bersyukur bukan hanya ketika mudah, tetapi juga ketika sulit. Karena ia tahu bahwa dalam setiap keadaan, Allah menanamkan hikmah, rahmat, dan pelajaran yang membawanya semakin dekat padanya. Hamba yang mencapai makrifat tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan. Ia merasa dirinya hanyalah titik kecil dalam kebesaran Allah. Kesadaran ini membuatnya rendah hati, tidak mudah tersinggung, dan tidak merasa pantas ditinggikan. Ia melepaskan egonya, karena ia tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Dengan hilangnya ego inilah, hatinya menjadi jernih dan ringan. Pada tingkatan marifat, seseorang merasakan bahwa hidupnya dipandu langsung oleh Allah. Keputusan-keputusannya menjadi lebih bijak, langkahnya lebih mantap, dan hatinya lebih tegas. Ia tidak lagi ragu-ragu dalam menentukan arah hidupnya, karena ia selalu memohon petunjuk dari Allah dan merasakan bahwa Allah membimbingnya melalui tanda-tanda dan ilham yang lembut. Hidupnya terasa lebih terang. Makrifat juga membawa seseorang pada rasa cinta yang begitu dalam kepada Allah. Cinta ini bukan seperti cinta manusia yang mudah pudar, tetapi cinta yang membakar seluruh jiwa dengan rasa rindu kepada Tuhan. Ia merindukan Allah dalam setiap tarikan nafas. Ia merindukan untuk sujud lebih lama. Ia merindukan untuk menyendiri dalam zikir. Rindu ini membuat hati selalu hidup dan tidak pernah kosong. Seorang arif billah, orang yang telah mencapai makrifat, memiliki pandangan hidup yang sangat luas. Ia memahami bahwa dunia ini sementara, dan segala penderitaan adalah bagian kecil dari perjalanan menuju keabadian. Karena itu, ia tidak mudah panik, ia tidak mudah kecewa, ia tidak mudah terjatuh dalam putus asa. Ia tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih dekat daripada masalah apapun. Makrifat memberi kekuatan yang tidak terlihat. Seorang arif mungkin tampak lemah, sederhana, atau bahkan biasa saja di mata manusia, tetapi hatinya kuat bagaikan gunung. Ia telah mengenal sumber kekuatan sejati. Allah, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, kecuali Allah sendiri. Ia berjalan di bumi dengan langkah ringan, tetapi hatinya kokoh memegang tali keimanan. Pada tingkat ini, seorang hamba sering merasakan bahwa dunia tidak lagi menjadi pusat kecemasannya. Ia tidak takut miskin, tidak takut kehilangan, tidak takut dibenci, dan tidak takut mati. Karena ia tahu bahwa semua kembali kepada Allah. Ketika kematian datang, ia menyambutnya sebagai pintu pertemuan,
bukan akhir dari kehidupan. Ketakutan yang mengikat manusia telah lepas dari hatinya. Makrifat juga menumbuhkan kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap makhluk. Setiap kejadian, setiap bisikan hati, ia melihat tanda-tanda Allah pada angin yang berhembus, air yang mengalir, daun yang gugur, dan langit yang luas. Hidup menjadi zikir yang panjang, karena setiap sesuatu mengarahkan hatinya untuk mengingat Allah. Dalam makrifat, seseorang tidak lagi memohon agar takdirnya sesuai keinginannya. Sebaliknya, ia memohon agar keinginannya disesuaikan dengan takdir Allah. Ia tidak lagi memaksa dunia mengikuti hasratnya, tetapi menyerahkan hasratnya kepada kebijaksanaan Allah. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal. Tawakal yang lahir dari pengenalan yang sangat dalam kepada Tuhan. Makrifat adalah ketika seorang hamba merasakan cinta Allah yang begitu kuat, sehingga ia tidak bisa berpaling kemanapun selain kepadanya. Cinta itu membuatnya selalu ingin berbuat baik, memperbaiki diri, dan membawa cahaya kepada orang lain. Ia tidak merasa lebih suci dari siapapun, tetapi selalu merasa ingin bermanfaat bagi sesama. Karena itu adalah bagian dari adab seorang pecinta. Dan pada akhirnya, makrifat membawa seorang hamba kepada keadaan di mana hatinya hanya dipenuhi Allah. Segala hal yang selainnya terasa kecil. Ia menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, ketenangan, dan cinta. Ia tidak lagi mencari dunia, tetapi dunia yang mendatanginya karena keberkahan hatinya. Inilah puncak dari perjalanan spiritual. Ketika seorang hamba mengenal Tuhannya, dan Tuhan mengenal hambanya melalui cinta. Inilah makom tertinggi yang hanya diberikan Allah kepada mereka yang tulus menapaki jalannya. Sahabat-sahabatku, perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Syariat mengajarkan kita cara berjalan. Tarekat membimbing langkah-langkah kita, hakikat membuka mata hati kita, dan makrifat menuntun kita sampai pada pengenalan yang paling dalam kepada Allah. Semoga 4 jalan ini menjadi penerang dalam hidup kita, menguatkan hati, membersihkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berbagi cahaya kebaikan dan pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.